Halo, ya hari ini ya pagi hari ini ya saya akan angkat tema ya. Manusia itu suka memberontak kepada Allah. Loh, kok begitu? Nah, mari kita ikuti ya. Kita ikuti kalau kita mau jujur ya. Eh, Manusia itu suka memberontak kepada Allah ya. Oke, saya ulangi lagi. Salam teman-teman semua. Hari ini saya ajak kita merenung ya, secara jujur ya, bersama-sama dengan sebuah tema yang sangat relevan ya, dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apa itu temanya? Manusia suka memberontak kepada Allah ya. Terdengar keras memang, terdengar keras dan kelihatannya ketus ya. Mari kita jujur, bukankah seringkali ya kita merasa lebih tahu kehendak Tuhan daripada melakukannya. Kita tahu Tuhan ya mau kita mengampuni ya, tapi apa yang terjadi? Kita simpan dendam, gitu. Kita tahu Tuhan mau kita jujur, tapi kita selalu main licik demi apa? Keuntungan. Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Amin. Oke, kita tahu ya bahwa Tuhan mau kita hidup kudus, ya toh. Tapi kita selalu kompromi sana sini, kompromi terhadap dosa, ya. Disinilah the problem is not that we don't know God's word, ya. The problem is we just don't want to obey, ya. Masalahnya bukan karena kita tidak mengenal firman Tuhan, bukan. Masalahnya adalah kita tidak mau mentaatinya, ya. Ya, dasar firman Tuhannya apa? Mari kita buka ya, Kejadian 3 ayat 6 ya. Semuanya kita harus back to Bible ya. Saat Hawa dan Adam ya, Adam dan Hawa lah ya, jatuh dalam dosa. Mereka tahu larangan Tuhan. Dia bukan nggak tahu, dia tahu ya. Itu jelas, tapi mereka pilih untuk percaya perkataan ular si iblis itu ya, yang menggoda. Kamu tidak akan mati, gitu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan sejak saat itu manusia terus bergumul dengan pemberontakannya terhadap otoritas Allah ya. Kemudian di Yesaya juga ya, Yesaya 30 ayat 1 ya, tertulis bahwa celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Dan 1 Samuel 15 ayat 23 berkata, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi dosa pemberontakan itu bukan sekedar kesalahan kecil ya di mata Tuhan, bukan kesalahan kecil ya, itu sama seriusnya ya, seperti penyembahan berhala atau sihir ya yang dilakukan oleh bangsa Israel ya waktu keluar dari Mesir dulu ya. Mau tahu contohnya di kehidupan kita sehari-hari? Ayo dengar baik-baik ya. Contoh keseharian ya. Pemberontakan bukan selalu frontal. Ya enggak? Bukan. Kadang ia halus dan tersembunyi. Wow, tersembunyi kawan. Ya, contoh menunda-nunda membaca Alkitab karena lebih tertarik buka scroll media sosial. Kita menolak panggilan pelayanan karena sibuk cari apa? Kenyamanan, ya toh? Kita mengeluh dan selalu bersungut-sungut padahal tahu Tuhan sedang mengajar kita untuk selalu bersyukur ya. Rebellion is not always loud. Sometimes it just choosing our way instead of God's way ya. Pemberontakan itu tidak selalu keras. Terkadang itu hanya pilihan jalan kita sendiri dan bukan jalannya Tuhan. Oke, mari kita jujur ya. Mari periksa hati kita masing-masing ya. Teman yang terkasih, jangan pikir kita baik-baik saja hanya karena tidak berbuat dosa besar ya. Ingat baik-baik, dengar baik-baik ya. Compromise is the quietest form of rebellion ya. Kompromi itu sebenarnya adalah suatu bentuk pemberontakan yang paling tenang ya.
pemberontakan itu bisa berupa menolak ditegur, ya toh, mengeraskan hati saat Roh Kudus bicara, tidak mau bertobat walaupun tahu ya salah itu, tapi kita tidak mau bertobat. Kita dipanggil bukan sekedar tahu firman, tetapi melakukan firman dan hidup di dalamnya. Dan untuk itu dibutuhkan kerendahan hati dan keberanian untuk menyangkal diri. Amin. Pesan moralnya apa? Ketaatan mungkin ya tidak populer, ya enggak? Tapi hanya orang yang taat yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, ya. Obedience may hurt your pride, but rebellion will destroy your soul. Ya, kepatuhan mungkin melukai harga diri Anda, tapi pemberontakan, ya dengar Bapak, pemberontakan itu menghancurkan jiwa Anda. Teman-teman, mari kita kembali ke Tuhan dan bukan hanya sekedar takut dihukum, tapi karena kita rindu untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami datang mengakui bahwa kami sering memberontak dalam hati, perkataan, dan tindakan kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang rendah hati dan taat. Ajari kami Tuhan untuk hidup bukan menurut daging, tetapi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, jika YouTube ini memberkati Anda semua, jangan lupa untuk subscribe, ya, comment, like, and share, ya. Mari kita belajar taat bersama-sama, bukan hanya sekedar percaya, tapi juga hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Save the lost at any cost. Selamatkanlah yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu untuk tetap menyala. Jaga langkahmu untuk terus bergerak. Jaga mulut Anda untuk tetap memperkatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.